Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya di depan panel saya ya. Ini panel saya ada 3 lembar. Jadi jumlahnya dari 3 lembar itu ada 600 WP, jadi 200. Yang mana konfigurasinya itu yang bagian ini ya. Ini tuh 200 dan per lembarnya itu 18 VMP di seri dengan 18 VMP. Jadi jumlahnya itu 36 VMP. Kemudian saya seri dengan yang itu yang memang sudah voltasenya sekitar 36 VMP gitu sahabat. Jadi jumlah total voltase yang masuk ke MPPT sekitar 36 volt. Dan power maksimalnya itu sekitar 600 WP gitu sahabat. Dan hasil dari 600 WP tersebut saya hubungkan ke ruangan yang ada di dalam sini ya. Di dalam ruangan yang sudah saya buat ini. Oke sahabat, kita cek di dalam ya. Nah, jadi hasil dari panel surya 600 WP tadi yang di luar itu masuk ke dalam MPPT POMR 40 ampere ini sahabat. Dan untuk hasilnya sekarang masih jam 6 lewat 26 menit ya sahabat ya. Masih pagi banget kalau di daerah tempat saya. Dan pagi ini hasilnya sekitar 0,6 ampere ya, kecil banget ya masih kalau jam segini karena masih tertutup oleh embun, tebel banget masih ya embunnya. Setelah masuk ke MPPT ini kemudian langsung masuk ke MCB yang ini ya. Tadi yang dari panel surya itu masuk ke MCB ini dan masuk ke MPPT, kemudian dari MPPT ini masuk ke MCB yang ini ya. Kemudian saya turunkan itu masuk ke DCDU ini ya, DCDU. Nah, ini rencananya nanti untuk pembagian dari beberapa beban yang DC gitu. Nah, untungnya ini sudah ada anti petirnya di dalam. Tinggal pasang grounding. Cuman belum saya selesaikan ya karena butuh kabel dan beban-beban lainnya gitu, sahabat. Nah, dari sini itu saya pasang kabel gede, kabel yang besar ya, ini 25 mili untuk masuk ke baterainya sahabat ya. Ini agak berantakan nggak apa-apa ya sahabat ya. Masuk ke baterai. Nah, baterainya ini sahabat, ini baterai Lithium 4 200 Ah dengan konfigurasi 8 sel. Kemudian saya paralel dulu. Jadi saya bikin 2 paralel, kemudian saya seri 4 gitu sahabat. Jadi jumlahnya ada 8 sel yang kemudian dibuat 2P 4S gitu sahabat ya. Dan kenapa yang di sini ini kabelnya besar, kemudian yang masuk ke sini itu kecil? Karena memang untuk ukuran ini nggak muat 25 mili kabel. Jadi paling besar sekitar 16 mili saja sahabat. Kemudian makanya di sini saya rubah kabelnya karena supaya lebih baik penyalurannya gitu. Jadi kemungkinan nanti kalau misalnya nambah MPPT ataupun nambah panel surya, saya nggak perlu menghubungkan ke MCB ini. Jadi saya tinggal memasang kabel ke sini lagi ya. Ada busbarnya di sini sahabat gitu. Nah, selanjutnya untuk beban DC yang sekarang saya masih ngambil dari MPPT ini sahabat, belum ngambil dari DCDU karena memang bebannya cuma lampu aja kecil. Saya butuh timer dari MPPT nya supaya ketika sore bisa hidup sendiri dan ketika pagi bisa mati sendiri gitu sahabat. Nah, untuk beban AC nya itu saya masih langsung ngambil dari aki tanpa MCB karena masih kekurangan kabel, belum beli kabel besar ya.
Jadi saya sudah ada MCB besarnya, ini MCB 100 ampere. Nah, biasanya sebelum saya pindah ke sini, ini saya pasangkan untuk ke inverter ini, inverter Kenika low frequency 1000 watt. Jadi ini masih langsung dari sini langsung ke aki ataupun ke baterai Lipo 4 saya ini ya. Dan tampilannya seperti ini. Untuk bebannya terbaca 0 sahabat, padahal ini lampu-lampu masih nyala karena belum sampai 50 watt ya. Terbaca sekitar 5% baru akan terlihat ya. Jadi hitungannya itu 1 2 3 4 5 baru akan terbaca beban gitu sahabat. Nah, kurang lebih sistemnya hanya seperti ini saja, sistem PLTS yang saya pasang. Nah, untuk budget sekarang kira-kira itu mungkin 15 juta yang saya pasang ini sudah cukup. Cuman ketika ini semua saya beli dulu hasil nyicil saya ini sekitar 25 juta. Kenapa mahal? Ya, tahun 2020 baterai Lipo 4 itu per sel masih sekitar 600-700. Itu bekas ya sahabat. Kemudian peralatan lainnya seperti panel surya itu nggak semurah sekarang. Jadi dulu tuh masih mahal sahabat gitu. Oke sahabat, jadi itu tadi kurang lebihnya tentang instalasi PLTS saya. Ya memang mungkin nggak secara rinci saya sebut semua, soalnya saya bingung mau jelasinnya dari mana. Tapi kalau sahabat nanti pengen tanya yang mana perlu ditanya, silahkan ditanyakan. Atau sahabat pengen tanya yang lain seputar PLTS, silahkan ditanya saja. Saya akan menjawab, berusaha semampunya, sebisa saya. Tapi kalau nggak bisa ya saya juga masih pemula gitu. Dan saya juga minta maaf apabila ada video-video saya ataupun konten saya yang masih belum sesuai dari harapan sahabat semua. Dan misalnya sahabat menemukan kesalahan ataupun kekurangan, saya minta saran, mohon saran, kritik dan masukannya gitu, supaya kelangsungan channel saya ataupun video-video saya ini terus membaik gitu. Ini kenapa? Karena tanpa sahabat juga saya nggak tahu di mana salahnya. Jadi dengan hadirnya sahabat untuk memberikan masukan, kritik dan saran, saya akan tahu di mana salah saya, di mana kekurangan saya gitu. Ya, gitu sahabat ya. Oke sahabat, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Ini hanya sharing-sharing kecil saja ya tentang sistem PLTS saya di pagi hari ini. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye.